Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah beriman dengan cerdik. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang imam, ya hampir tiap malam saya harus pergi ke rumah duka untuk memimpin misa tutup peti, ya. Dan pernah satu kali saya mengalami pengalaman yang menarik, ya. Jadi biasanya kalau memimpin misa tutup peti di rumah duka, biasanya saya membawa hosti, ya, membawa hosti untuk saya konsakrir menjadi tubuh Kristus. Itu biasanya di kotak saya itu maksimal ada 250 keping, ya, 250 keping. Dan biasanya saya tidak pernah memimpin misa tutup peti, ya. Misa tutup peti itu sampai lebih dari 250 hadirin, itu tidak pernah, ya. Paling banyak saya pernah 150 orang, tidak pernah lebih dari 150 orang, ya. Tetapi di suatu malam ketika saya memimpin misa tutup peti, begitu saya masuk ke ruang duka, ya, masuk ke ruang duka yang kebetulan sangat besar, ya. Mungkin ada 3 ruangan yang disewa oleh keluarga yang berduka, ya. 3 ruangan, lalu kemudian sekatnya dibuka, ya. Jadi ruang duka itu menjadi sangat luas, ya. Dan ketika saya melihat ada begitu banyak umat yang datang, ya, dan menurut data yang diberikan oleh petugas Pangruktilaya itu mereka sudah menghitung ada 1.000 hadirin, ya, ada 1.000 umat yang hadir. Waduh, ketika itu saya sungguh-sungguh menjadi panik, ya, karena saya hanya membawa hosti itu 250 keping, ya. Kalau 1.000 orang ya berarti kurang, ya. Maka terpaksalah pada malam hari itu saya memecah, ya, kepingan hosti itu menjadi 4, ya, sehingga akhirnya pas, ya, 250 dibagi 4 jadi 1.000, ya. 1.000 keping, ya, dan itu memang pas, ya. Tapi hostinya menjadi kecil-kecil, ya. Tetapi umat, untunglah, ya, puji Tuhan, umat bisa memahami, ya, karena banyaknya hadirin yang datang, ya. Dan itu pengalaman itu membuat saya sangat tertegun sekali bagaimana bisa, ya, begitu banyak orang hadir, 1.000 orang menghadiri misa tutup peti, ya, di rumah duka, ya. Kemudian, ya, memang saya tidak terlalu mengenal bapak yang meninggal dunia itu yang kita doakan. Tetapi kemudian dalam perjalanan pulang, ketika saya diantar oleh anak bungsunya pulang ke pastoran Paroki Tomang, ya, kemudian saya ngobrol dengan anak bungsunya ini, ya, seorang ibu. Dia banyak bercerita tentang papanya. Jadi papanya ini sejak muda, ya, karena papanya itu adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Sejak muda dia punya hobi, ya, bisa dikatakan hobi, yaitu membantu anak-anak yang kesulitan membayar biaya sekolah, ya. Jadi banyak sekali anak-anak yang dia bantu, ya, dia sekolahkan, dan dia lakukan itu sejak dia mendapatkan pekerjaan yang pertama, ya, mendapat pekerjaan pertama lalu menjadi pengusaha, selalu dia lakukan sampai meninggal dunia, ya. Ya, itu satu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh bapak ini, ya. Maka kemudian saya menjadi mengerti mengapa ketika misa tutup peti, ya, banyak sekali hadirin yang datang. Rupanya mereka yang datang ikut misa tutup peti mendoakan
kesejahteraan arwah Bapak ini itu tidak lain adalah anak-anak yang dulu dia bantu untuk bisa sekolah dengan baik, ya. Luar biasa, ya. Nah, menurut saya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, Bapak ini itu dia seumur hidupnya sudah bersikap cerdik, ya, bersikap cerdik dalam hidup beriman, ya. Tuhan Yesus pun juga meminta kita untuk selalu bersikap cerdik di dalam hidup beriman. Seperti yang Tuhan Yesus sabdakan, ya, dalam Injil Matius bab 10 ayat 16, ya, Tuhan Yesus bersabda, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ya. Jadi rupanya Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk menghayati hidup rohani itu secara cerdik, ya. Dan contohnya adalah Bapak tadi, ya. Jadi Bapak itu sungguh bersyukur bahwa dia diberi rezeki yang melimpah, ya. Dia diberi ekonomi yang bagus, ya, sebagai seorang pengusaha, dan dia menggunakan berkat dari Tuhan itu untuk, ya, bisa mendapatkan keselamatan, ya. Dan caranya adalah dengan memberikan beasiswa, membantu anak-anak yang kesulitan untuk membayar biaya sekolah, dan akhirnya anak-anak inilah, ya, yang kemudian mendoakan Bapak ini, ya. Siapa yang tidak bangga, ya, ketika pasti kita juga bangga, ya, ketika kita nanti meninggal dunia, ya, lalu di rumah duka ada ratusan orang yang datang untuk mendoakan kita, ya. Saya sangat yakin Bapak itu pasti masuk surga, ya, karena begitu banyaknya orang yang mendoakan dia, ya. Tetapi sebaliknya saya juga prihatin, ya. Tidak jarang saya memimpin misa tutup peti, itu yang datang hanya sedikit saja, ya. Pernah itu hanya 15 orang, ya, atau 20 orang, dan sebagian besar adalah keluarga intern, ya. Jadi sebagian besar adalah keluarganya sendiri, lalu petugas pangruktilaya, lalu juga warga lingkungan, ya, hanya 15 orang atau 20 orang, ya, sedikit sekali, ya. Tetapi ada juga yang luar biasa banyak, dan saya sangat yakin biasanya orang yang ketika meninggal, ya, lalu banyak yang datang, itu biasanya orang ini waktu masih hidup itu suka beramal, ya, suka berbuat baik kepada orang banyak, ya. Dan inilah contoh dari orang yang bersikap cerdik dalam menjalani hidup rohani. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 14 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar, ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita dalam kehidupan ini, ya, hanya berbuat baik kepada orang-orang yang berada atau orang-orang yang kaya, ya, biasanya mereka akan berusaha membalas kebaikan kita itu sama, ya. Jadi karena kita orang kaya, ya, lalu kita mentraktir teman-teman kita yang juga kaya, ya, makan bersama, ya, mentraktir makan. Satu kali, ya, mereka akan membalas kebaikan kita dengan hal yang sama, yaitu mentraktir kita
makan ya, dan dengan demikian impas ya, jadi sudah lunas ya, kebaikan kita sudah dibayar lunas oleh teman-teman atau saudara-saudara kita yang kaya ya. Tetapi kalau kita dalam hidup ini suka menolong orang yang miskin ya, orang yang tidak punya, mereka tidak bisa membalas kita dengan hal yang sama ya. Misalnya kita memberi makan orang yang miskin. Nah, mereka karena miskin tidak bisa membalas hal yang sama ya. Mereka memberi saya makan yang sama enaknya, tidak bisa karena memang tidak punya uang ya. Lalu balasan apa yang bisa mereka lakukan? Balasan apa yang bisa mereka berikan kepada kita? Ya tidak lain adalah mendoakan kita ya. Mereka memang tidak bisa memberi kita barang, makanan ya. Yang bisa mereka berikan kepada kita satu-satunya adalah doa ya. Tetapi justru inilah yang paling penting ya. Justru inilah yang paling penting. Karena doa itu manfaatnya tidak hanya satu atau 2 jam ya, tetapi manfaatnya itu lama ya, berlangsung lama, bahkan bisa selama-lamanya ya. Jadi kalau kita diberi makan ya, kalau orang memberi kita makan, paling kita makan 10 menit sudah selesai ya, lalu ya nggak ada artinya ya. Tetapi kalau orang memberi kita doa ya, misalnya orang mendoakan ya, ketika kita nanti meninggal dunia ya, orang mendoakan ya supaya misalnya Romo Erik ya, nah, misalnya umat saya mendoakan saya supaya Romo Erik nanti masuk surga ya. Wah, itu justru lebih baik ya. Jadi doa bahwa saya bisa masuk surga itu jauh lebih bernilai, lebih berharga daripada sekedar sepiring soto ya, atau sepiring rawon ya, atau apa namanya, semangkok cukyok ya, atau semangkok babi hong ya. Nah, itu ketika kita habiskan ya, ketika kita makan habis ya sudah selesai ya, nggak ada berkat apa-apa lagi. Tetapi kalau kita diberi doa, wah itu justru berkatnya luar biasa ya. Ya maka tentu kita pun akan berpikir demikian ya, daripada diberi semangkok soto tapi belum tentu masuk surga, ya lebih baik tidak diberi soto ya, hanya diberi doa, dan doa itu adalah supaya kita masuk surga ya. Maka ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk bersikap cerdik dalam kehidupan. Maka mumpung ya kita masih diberi nafas, mumpung kita masih boleh hidup dengan sehat di muka bumi ini ya, di dunia ini, mari kita banyak berbuat baik, mari kita banyak menolong orang yang berkekurangan, dan percayalah suatu saat nanti ketika kita harus berpulang ke rumah Bapa, mereka pasti akan mendoakan kita supaya kita selamat, supaya kita diterima untuk masuk dalam kerajaan Bapa di sorga. Karena mereka tidak bisa memberi kita barang, makanan, dan hal-hal duniawi yang lain. Yang bisa mereka berikan kepada kita hanyalah doa. Tetapi justru itulah pemberian yang paling berharga di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.